Oke, oke teman-teman semuanya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Minggu ini kita masuk ke minggu ke-6 ya. Kita masuk minggu ke-6. Teman-teman semakin ke sini semakin eh, menghadapi banyak tugas, baik dari saya maupun dari dosen-dosen yang lainnya. Eh, saya share screen dulu sebentar. Oke, teman-teman, apakah apa yang saya share ini kelihatan? Sip. Oke, oke, mantap, mantap. Oke, terima kasih. Di minggu ke-6 kita masih fokus pada pemahaman software proses model atau model proses pengembangan perangkat lunak. Eh, ini nanti kita lebih banyak ke pemahaman model ya. Sementara teman-teman kita membahas model tentang modelnya eh, waterfall. Oh, kita langsung masuk aja ke materi minggu ke-6. Nah, teman-teman semuanya, kemarin eh, saya lupa apakah udah cerita tentang aplikasi pelaporan jalan berlubang ya. Halo, halo, halo Mas, Mbak. Apakah saya kemarin sudah belum ya? Sudah ya, oke. Sekarang tak bahas lagi. Nah, nanti ini hubungannya sama tugas yang kamu kerjakan habis ini. Jadi teman-teman kemarin saya mau balik lagi di model waterfall. Langkah pertama adalah requirement engineering atau rekayasa kebutuhan. Kita mau melakukan rekayasa kebutuhan seperti kemarin yang saya jelaskan bahwasannya dalam tahapan rekayasa kebutuhan itu kita perlu melakukan beberapa kegiatan, mulai dari survei, terus wawancara, ketemu sama customer kita. Ingat ya kemarin saya bilang ada dua pelanggan kita atau pengguna kita. Satu adalah customer, yang kedua adalah end user. Customer adalah tempat kita dapetin project, gitu ya. Ceritanya kalau cara paling gampang tempat kita dapat project dari mana? Itu namanya customer kita. Jangan ini end user adalah pemakai akhir dari aplikasi yang kita kembangkan. Bisa jadi dalam end user itu ada sebagian dari customer atau bahkan semuanya dari customer. Bahkan juga ada yang tidak ada sama sekali dari customer. Customer hanya melihat hasilnya saja. Bisa jadi seperti itu. Tapi kita akan mencoba untuk lihat case by case. Teman-teman perhatikan kalau saya mempresentasi sesuatu, saya bilang case by case. Eh, Aplikasi A dengan aplikasi B akan beda jalan, tidak bisa disamaratakan semuanya. Saya mau balik lagi di aplikasi pelaporan jalan berlubang. Aplikasi ini eh, saat ngomong, saya sering menginformasikan ke teman-teman bahwasannya eh, saat kita mempunyai judul misalnya aplikasi pelaporan jalan berlubang, maka siapa, sorry, permasalahan apa yang mau saya pecahkan gitu ya, sebenarnya kan gitu. Judulnya nanti sebenarnya judul itu terakhir-terakhir. Saya mau membuat aplikasi, biasanya begitu kalau orang-orang teman-teman mahasiswa biar gampang dalam memahamkan sesuatu, bilangnya saya mau membuat aplikasi. Aplikasi apa? Aplikasi pelaporan jalan berlubang. Oke. Kenapa kok sampai ngangkat judul itu?
Biasanya yang pertama kali itu permasalahannya apa? Kok sampai punya rencana buat itu gitu loh. Nah, ingat pertama kali saat kita punya ide, maka yang pertama kali kita tuliskan adalah permasalahan. Permasalahannya apa? Misalnya, permasalahannya, oh, itu Pak, saya itu di daerah saya itu banyak jalan berlubang. Sebenarnya awalnya tidak tahu Pak, tidak tahu dan tidak merasakan sendiri. Saat nggak kejeglong dia kena jalan berlubang. Tapi satu ketika saya tidak kelihatan kan ada mobil di depan, di tengah-tengah itu kita nggak bisa lihat ternyata saya kena jalan berlubang. Dan jalan berlubang kebetulan kebetulan eh, lumayan besar dan dalam sehingga saya jatuh. Dari situ saya ide kenapa nggak ada aplikasi pelaporan jalan berlubang ya gitu. Jadi lalu yang dikerjakan seharusnya adalah melakukan tahapan nggak cuman itu aja, tapi juga memastikan bahwa apa yang jalan berlubang ini memang ada banyak di Surabaya gitu. Maka permasalahan yang mau saya jelaskan adalah banyaknya jalan berlubang di Surabaya sehingga rawan terjadi kecelakaan kendaraan. Yang kedua adalah ternyata tidak ada platform atau aplikasi yang membantu proses pelaporan jalan berlubang. Kalau dulu tidak ada, kalau sekarang saya kurang tahu ya ada atau tidak. Tapi kalau kapan hari Mas Yusuf Effendi bahkan membuat pelaporan tindak korupsi itu ada di Surabaya. Pemkot atau Pemprov ya, saya lupa Mas Yusuf Effendi itu mahasiswa kita alumni. Nah, eh, kalaupun memang tidak ada, maka asumsikan aja tidak ada. Tidak adanya platform atau aplikasi yang membantu proses pelaporan jalan berlubang. Lalu permasalahan yang lagi adalah jika hal itu terus berlangsung, terus menerus, maka akan menyebabkan kerusakan jalan semakin lebar. Dan hal paling parah adalah terjadinya kecelakaan bahkan kematian pengguna jalan. Jadi sangat urgent, sangat penting banget. Nah, masih dalam tahapan requirement, eh, terus tujuannya apa? Kok membuat aplikasi itu? Tujuan satu, terciptanya aplikasi pelaporan jalan berlubang. Tujuannya banyaknya jalan berlubang di Surabaya, itu tujuannya nanti supaya jalan-jalan itu bisa tertutupi gitu, dapat tangan oleh pemerintahan. Itu tujuannya lagi, oh ini salah ini, bentar, bentar, bentar. Bentar, salah ini. Sudah, tak akan dulu, bentar. Saya lupa ini. Hmm, oke. Ini saya bikin misalnya diciptanya tujuannya diciptakan aplikasi pelaporan jalan berlubang, lalu membantu pemerintah dalam penanganan jalan berlubang sehingga jalan berlubang tadi yang tadinya diem. Ini saya tadi aduh mau menulis eh, tentang jalan berlubang. Jadi pas mengantar anak saya pulang sekolah, saya lihat saya foto saya dapat 5 sampai 6 foto tadi. Lumayan nanti untuk membuat tulisan di apa ini Kompasiana ya kalau saya masuk di Kompasiana. Lalu adanya sinergi antara masyarakat dengan pemerintah. Kenapa gini? Eh, Seringkali kita melupakan fakta-fakta tertentu. Tapi ini yang terakhir ini tujuan yang ini ya, Pak, ke depannya masih maksudnya mungkin tidak masuk ke dalam tujuan pengembangan aplikasi, tapi penting untuk kita sebutkan bahwasanya masyarakat itu kalau ada sinergi maka pemerintah dan masyarakat bisa sinergi maka semuanya bisa bagus dan hasilnya bisa maksimal. Nah, habis menentukan permasalahan, lalu menentukan tujuan. Yang berikutnya sasaran pengguna. Sasaran pengguna yang dimaksud adalah mereka yang menggunakan aplikasi ini secara langsung.
Jadi sasaran pengguna adalah mereka yang menggunakan aplikasi ini secara langsung. Saya menginformasikan bahwasanya customer itu bisa jadi mereka menggunakan aplikasi itu, tapi bisa jadi juga tidak menggunakan aplikasi itu. Tapi hampir jarang banget kalau dari sisi uh, apa customer nggak menggunakan, kebanyakan mesti menggunakan. Nah, yang dimaksud mereka yang berinteraksi langsung dengan aplikasi itu misalnya adalah kalau di sini adalah dinas tata kota ya. Dinas tata kota uh, yang akan mendapatkan laporan tentang hal tersebut. Lalu masyarakat yang melaporkan, itu kemarin saya bilang gitu, uh, atau juga pengguna jalan raya yang sedang melewati daerah itu. Nah, kenapa kok uh, saya kasih rentan waktu umurnya 15 sampai 60 tahun? Karena aplikasi ini adalah aplikasi yang krusial dan wajib tidak boleh sembarangan orang lapor, maka harus kita restrict dari sisi umur. Sehingga anak yang berumur 15 tahun sudah cukup untuk melaporkan hal tersebut. Sebenarnya itu tidak boleh ditentukan apa namanya asal ya. Sebenarnya itu juga dikaji ulang dari sisi customer yang kita ajak ngomong. Ada kata customer minta udah umur 15 sebagai batas minimal untuk bisa lapor gitu ya. Lalu dari sisi masyarakat yang berikutnya adalah pengguna jalan raya. Customer sekarang, customer. Nah, customer kita itu siapa ya? Oh, dinas tata kota, Pak. Kenapa? Karena memang itu yang memang akan mendapatkan informasi. Sehingga kalau ada aplikasi pelaporan jalan berlubang, maka pemerintah akan lebih tahu tentang kerusakan-kerusakan jalan. Nah, yang melihat itu adalah yang punya tugas, misalnya di pemerintahan kota membentuk satgas, namanya satgas, misalnya satgas eh, tata kota gitu. Nah, yang punya hak akses adalah satgas tata kota, customernya. Nanti kalau end usernya adalah masyarakat tadi saya bilang, satgas tata kota. Nah, mungkin juga akan ada namanya pimpinan atau kepala dinas tata kota. Kepala dinas tata kota punya hak hanya untuk melihat, punya hak hanya untuk melihat laporan atau kejadian-kejadian yang telah ditangani, kejadian yang masuk, pelaporan yang masuk ke aplikasi tersebut, lalu eh, yang ditangani berapa, yang belum ditangani berapa. Mungkin hanya itu aja monitoring saja, ya. Nah, dalam tahapan requirement tadi saya kemarin kalau saya juga pernah bilang bahwasanya dalam tahapan requirement itu nantinya kita akan menentukan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Di bawah sini sudah saya kasih link dari Pak Nanang. Ini yang nfrozy.blogspot.com ini membahas tentang kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Lalu di bagian bawah ada materidosen.com itu saya berikan eh, ini apa tutorial yang juga contohnya yang seperti apa. Nah, kalau yang di PPT ini saya sudah sesuaikan dengan aplikasi pelaporan jalan berlubang. Di aplikasi pelaporan jalan berlubang, kalau jadi aplikasi kebutuhan fungsional tidak boleh ditentukan secara sembarang ya. Kebutuhan fungsional itu harus dituliskan sebelum melakukan ini kita harus melakukan koordinasi dengan pihak customer. Adapun kebutuhan fungsional untuk aplikasi pelaporan jalan berlubang adalah satu, sistem atau aplikasi harus dapat menangani proses pelaporan jalan berlubang. Itu kebutuhan fungsionalnya. Lalu yang kedua adalah sistem atau aplikasi harus dapat menangani proses pengambilan gambar. Jadi maksudnya di sini aplikasi itu kalau diaktifkan, kalau kita mau lapor itu harus bisa dari aplikasi itu langsung bisa mengambil foto atau gambarnya. Lalu yang berikutnya adalah sistem atau aplikasi harus dapat mendeteksi lokasi pengambilan gambar. Jadi jangan sampai ada apa laporan
aplikasi diaktifkan, difoto, jalan berlubang di daerah Perak, tapi dia melaporkan si Sambuan ini, oknum ini melaporkan kalau ada jalan berlubang di daerah Medayu gitu. Padahal ngambilnya di daerah Perak. Nah, aplikasi yang dibuat itu harus mampu mendeteksi lokasi pengambilan gambar. Jadi teman-teman, kalau membuat program atau aplikasi ya, masing-masing kayak lokasi pengambilan gambar itu biasanya kalau teman-teman lihat di Google Map itu ada latitude sama longitude gitu. Nah, itu yang diambil. Nah, kita para developer itu bisa mengaktifkan itu. Saat mengambil gambar, itu kan dimasukkan dalam sebuah variabel sebenarnya. Nah, saat pengambilan gambar itu ada, saat mengambil gambar pakai aplikasi, secara otomatis langsung mendeteksi lokasi latitude sama longitude-nya, tetapi tidak kelihatan di aplikasi tersebut. Saat aplikasi desain ke Dinas Tata Kota, maka eh, Dinas Tata Kota akan mendapatkan informasi bahwa ada berita masuk tentang pelaporan jalan berlubang. Di pelaporan itu muncul namanya yang melaporkan siapa, lalu gambar fotonya bagaimana. Nah, dari gambar foto yang diambil tadi, karena kita pakai aplikasi yang kita buat, maka gambar itu bisa menentukan menyimpan latitude sama longitude untuk memastikan, untuk memvalidasi bahwa apa yang dilakukan itu betul. Seperti itu. Tuh. Oke, kebutuhan fungsional berikutnya. Sistem atau aplikasi harus dapat menangani proses pendaftaran pengguna. Tadi saya bilang, karena yang bisa melaporkan hanya mereka yang mendaftar di aplikasi tersebut atau jadi member. Meskipun jadi member, kalau umurnya 15 tahun, maka dia tidak bisa melaporkan terjadinya jalan berlubang. Dia hanya bisa melihat. Ya, yang berikutnya, sistem atau aplikasi harus dapat menangani penyimpanan data. Jadi saat data itu sending, desain ke Dinas Tata Kota, maka dari si pengguna, saya yang melaporkan, itu harus mendapatkan informasi bahwa laporan itu telah tersimpan di database-nya saya. Artinya database laporan saya, kalau teman-teman lihat di Shopee misalnya, kalau teman-teman Shopee kan punya log tuh, lognya beli kapan, datangnya kapan, dan sebagainya kan ada semua tuh, sama seperti itu. Nah, eh, sistemnya atau aplikasi harus dapat menangani penyimpanan data tentang pelaporan jalan berlubang. Karena suatu waktu kalau saya ada mau memastikan bahwa aplikasi itu sudah tangani atau belum, kita bisa tahu tuh. Itu. Kalau di penelitian itu biasanya ada kayak begini. Di penelitian itu, nah kayak begini. Ini penelitian pengabdian, itu ada informasi bahwa yang pertama ini, anggota tim saya itu belum melakukan, statusnya masih belum menyetujui. Kalau yang kedua Pak Kurniawan ini sudah menyetujui. Jadi ada tahu nih, saya sebagai peneliti tahu ada informasi bahwa ini masih menunggu, ini sudah menyetujui begitu. Itu ya. Lalu yang berikutnya, kalau tadi kebutuhan fungsional, sekarang kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional itu kebutuhan yang di luar kebutuhan fungsi dari aplikasi atau unjuk kerja aplikasi. Apa itu Pak? Contohnya satu, misalnya sistem atau aplikasi dapat dijalankan pada sistem operasi Android. Versinya versi berapa? Misalnya versi 6. Yang kedua adalah sistem atau aplikasi harus dapat membuka dan siap digunakan dalam waktu kurang dari 10 detik. Kurang dari 10 detik. Yang berikutnya, sistem atau aplikasi memiliki ukuran tidak lebih dari 80 mega. Jadi aplikasi yang diciptakan itu tidak boleh lebih dari 80 mega. Gitu. Misalnya seperti itu. Yang berikutnya adalah sistem atau aplikasi memiliki tampilan antarmuka yang mudah digunakan dan dipelajari.
Oke, teman-teman, saya stop dulu. Pertanyaan ada atau tidak sehubungan dengan materi hari ini? Halo, apakah ada yang mau tanyakan? Belum ya? Oke. Oke, tugas kalian adalah sudah ada di Classwork. Di sini ada contoh. Jadi teman-teman nanti eh, setiap orang harus memikirkan kira-kira saya membuat aplikasi apa ya? Gitu. Kira-kira. Ingat, saya tidak menyuruh teman-teman untuk membuat aplikasinya, tetapi saya hanya sampai tahapan desain. Iya, requirement engineering, terus tahapan desain. Sampai di situ aja. Nah, cuman mau membuat aplikasi apa, itu saya serahkan ke teman-teman semuanya. Masing-masing orang wajib membuat satu. Nanti dikumpulkan di hari Sabtu. Tapi untuk memastikan supaya tidak sama antar mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, maka setiap mahasiswa wajib menuliskan nama di grup, nama NPM, dan judul aplikasinya apa. Nama, NPM, dan judul aplikasinya apa. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Halo, oke ya. Oke, teman-teman kalau saya kasih waktu untuk mengerjakan, maka jangan jangan terus tinggal ininya kegiatannya langsung dipikirkan. Saya tidak minta yang sulit-sulit ya teman-teman. Sing simpel-simpel aja. Apa yang ada di depan teman-teman yang bisa diidekan untuk buat aplikasi. Seperti itu teman-teman ya. Jika tidak ada pertanyaan, maka kegiatan perkuliahan hari ini saya stop dulu. Teman-teman lanjut dengan tugas mengerjakan. Harapan saya di hari ini sudah selesai untuk idenya apa. Seperti itu ya, Mas sama Mbaknya, semuanya. Terima kasih semuanya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, oke. Thank you, thank you. Yoi, yoi. Terima kasih.